Ini udah kamu sakit apa? Apa yang nggak enak? Mau diapain? Nih, aku bawain kopi nih, tuh. Kenapa? Soalnya ada yang bilang tuh, dari dia Mulyatin, "Ih, Bu Ayu suka deh sama segmen ini, terusin please." Ya boleh deh Bu Ayu, nanti uang dari YouTube beliin Parigi kopi biar makin rajin bikinnya next. Gara-gara kamu bilang, "Nih mana duit YouTube, mana duit YouTube," gitu. Jadi disuruh beliin kopi sama si netizen. Baiklah kalau gitu tuh aku beliin kopi, ya kan? Kalau duit YouTube cuman bisa beli kopi mah ngapain YouTube? Ya enggak kan, yang lain kan aku simpen buat jajan. Guys, ketemu lagi di Raba Regi Ayu Bacot, bacain cerita orang dalam. Nih, gara-gara kemarin tuh kamu nggak ngerti yang sampo sachet ya, yang dilipet-lipet. Tapi entar, kamu tahu sachet kan? Bukan sachetan, bukan setan ya, tapi sachetan. Tahu kan itu? Jadi pada nanya nih tuh, rame banget di TikTok land. Pak Regi pernah nggak disuruh emaknya beli minyak tanah, terus jerigennya ditendang-tendang ke dengkul, pernah nggak? Oke, nggak pernah. Catet. Pak Regi pernah nggak makan kehabisan lauk, terus nasinya dituang ke wajan bekas gorengan tadi atau kemarin, terus habis itu diaduk-aduk biar bekasan masakannya tuh naik gitu, biar nyampur ada rasanya tuh nasi. Nggak pernah. Nggak pernah juga guys, juga. Terus pernah nggak sih kalau kipas udah mau die atau modar, digeplak dikit langsung kencang lagi tuh kan, kipas-kipas yang di rumah tuh digeplak bisa muter lagi gitu, pernah nggak? Nggak ada yang kayak gitu. Ada ya, Novi tuh ada tuh. Rumahnya pakai AC dari dulu. Pak Regi pernah nggak ke warung sambil nunggu mainan beras waktu kecil? Disuruh beli minyak tanah, mainan beras di depan yang diember-ember itu kan, embernya biru. Itu nggak pernah disuruh juga deh ke warung. Jadi nggak, baru-baru liat ember biru ya kan. Pakai gayung nggak di rumah? Gayung? Pernah pakai gayung. Bentuknya? Ya gayung, bentuk gayung. Bulat apa hati? Biasa gayung. Bawahnya udah lumutan nggak? Hah, kok lumutan? Jorok banget. Itu mah bukan soal. Nah, kalau lumutan mah bukan soal apa kurang mampu atau apa, tapi itu soal bersih atau tidak. Kan duitnya nggak cukup buat beli lagi, jadi emang udah tinggal licin. ngebersihin, lumut masa kan tinggal ngebersihin lah. Kalau bolong udah hampir bolong, jadi cepet-cepet buru-buru biar airnya nggak jatuh, sayang. Gitu pernah nggak? Udah kebelah dua tuh gayung. Tinggal dilakban. Ya juga sih bener. Ya makanya bukan soal nggak punya uang, nggak punya Tapi uang. banyak yang kayak gitu ya. Mungkin lakbannya juga nggak punya lakban di rumah, ya kan? Atau lakbannya udah buat tempelin asbes tembok, ya kan? Oh iya, pernah nggak disuruh belanja kemana nih ya? Nggak usah ke pasar deh, ke warung deh, nggak usah. Disuruh belinya gula, taunya belinya terigu gitu, pernah nggak? Gula sama terigu bedanya udah ketahuan banget itu. Itu bukan soal punya duit nggak punya duit. Tapi anak kecil nggak tahu kali, kan anak kecil disuruh dari zaman kecil. Iya, makanya artinya bukan soal duit nggak punya duit. Itu soal tahu sama ketidaktahuan. Tapi kan ada ya kayak gitu. Ya salah gitu. Ya mesti dikasih tahu dong nih, terigu tuh kayak gini bentuknya, gula kayak gini bentuknya, kamu beli yang kayak begini. Ya itu masalah bukan soal duit nggak punya duit. Berarti kurang apalan ya, kurang ke dapur kali. Soal ya. salah komunikasi dan salah mendelegasi itu namanya. Berat guys. Lah ya iyalah. Bener lah. Yang kadang-kadang suka banyak ya, beli minyak tanah, beli ini. Anaknya tuh biasanya gini, anak kecil ngambil ngapalin, minyak tanah, terigu, gula, ya kan, ambil ngapalin. Nyampe depan warung, banyak yang balik lagi tuh, kenapa? Lupa, apaan tadi ya? Ntar Bu ya, saya balik lagi. Itu namanya, lagi-lagi salah apa, bukan soal punya duit nggak punya duit, itu salah. Kenapa tidak berpikir praktis? Pastinya pas disuruh, catet tuh bolpen sama kertas, nih minyak tanah, terigu, gula. Itu masalah berpikir praktis, bukan soal punya uang atau tidak punya uang. Ya juga sih. Lah ya iyalah. Biar cepat, tolong dong beliin di situ. Itulah, karena kadang-kadang cepat itu bukan berarti tepat. Itu masalahnya. Kan jadi spinner. Lah ya makanya bener dong. Ya oke, baik gitu. Catat ya, yang mau nyuruh anaknya ke warung lagi pakai kertas. Iya, cepat itu bukan berarti tepat. Jadi jangan semua tuh jangan seolah-olah cepat. Enggak lah. Percuma cepat tapi nggak tepat. Jangan buru-buru, jangan ayo gitu berarti ya. Loh, bener. Nah, gitu. Next. Yaudah kalau gitu, masalah kamu
Minggu ini apa? Nggak ada masalah, alhamdulillah. Alhamdulillah, amazing. Karena Lancar semuanya kantor. aku nggak menganggap jadi masalah. I like, amazing. Semua tuh aku anggap sebagai bagian daripada hidup aja. Aduh. Jadi motivator ya, dalam Iya. jiwa ya, berkobar ya. Mungkin semangat kemerdekaan juga. Jadi oke, harus bisa. Oke, kalau gitu kita bacain yang lagi punya masalah aja. Abis itu kayak pengen curhat sama kita, karena kita tuh di sini punya show ini atau episode Raba buat sama-sama ngeringanin beban lah, minimal karena aku tuh selalu punya pemikiran gini, kayak kalau lewat aja deh papasan sama orang, kita senyum duluan. Misalnya dia nggak senyum ya, tapi minimal dia mikir, kenapa tuh orang senyum sama gue ya? Nah, itu waktu dia mikir kenapa tuh orang senyum sama gue ya, itu minimal jadi hal yang mendistract dia dari masalahnya di hidup dia. Misalnya dia punya utang, aduh gimana ya gue bayar utang gue, tiba-tiba ada orang senyumin dia. Bisa Nah, aja nih mikir, lo kok gue lagi punya masalah lu malah ngatain gue. Bisa gitu dong. nggak ngetawain dong, kan nggak kenal. Kalau ketawa tuh gitu. Ini kan senyum, jadi mendistract, terus udah gitu ngasih senyum ke dia. Dan kadang-kadang orang yang kalau punya masalah itu selalu mikir satu dunia tahu dia punya masalah, jadi dunia ini jahat. Jadi kalau misalnya ada orang satu orang yang senyum aja, dia ngerasa ih masih ada yang senyum, masih ada yang baik ya di dunia ini. Gitu aku mah prinsipnya selalu pengen bikin seneng orang. Oke guys, nih ada yang curhat dari Mbak AS. Bu Aga, aku lagi bingung nih. Aku di kantor deket sama cowok partner kerja aku. Kita kalau ada project selalu tandem. Dari cocok pas kerja, aku jadi makin ngerasa banyak cocoknya ya. Aku jadi seneng tiap ketemu dia. Kita berdua kalau lagi jadwal WFO, kalau pas makan siang selalu bareng. Kadang kalau aku lagi kayak coffee break, dia juga ikut nemenin aku. Aku sih nggak tahu ya dia ngerasa sama atau nggak. Cuman aku jadi deg-degan. Seneng karena udah lama nggak ngerasain ini. Posisinya tuh aku udah punya suami dan dia udah punya istri. Bingung deh Bu Aga, apakah ini sudah termasuk selingkuh? Please kasih masukan ya Bu Aga dan Paduka. Tuh, nyaman sama partner kerjanya. Kamu aja dulu. Kalau menurut aku gini, orang kalau udah bisa bilang level nyaman itu sebenarnya agak bahaya sih. Karena nyaman itu tuh di atas suka, di atas seneng, di atas bahkan kadang di atas sayang gitu. Nah, kalau udah nyaman itu tuh susah lepas. Nah, kebayang nggak kalau udah nyaman sama orang di luar padahal kita punya orang di dalam gitu, itu kadang-kadang bikin kita tuh jadi nggak bisa berbuat adil. Jadi kelihatan bedanya, tiba-tiba, wih, misalnya mau berangkat kantor, wih bajunya bagus-bagus, wangi banget, tuh senyum-senyum sendiri gitu. Padahal di rumah sebenarnya kita udah ada pasangan gitu. Kan pasangan jadi wondering gitu, kenapa sih gitu. Tapi jadi agak bahaya kalau udah ngerasa nyaman gitu kan. Karena kenyamanan itu akan menguatkan segala macam pemikiran kita, ah udahlah kayaknya aku udah nyaman sama dia, kayaknya aku udah nggak nyaman sama yang di rumah, udahlah aku terusin aja sama dia gitu. Padahal kan ya dia juga udah punya pasangan gitu. Dan aku selalu berpikir kalau start semuanya dengan yang tidak baik, pasti ada aja di kehidupan mendatangnya gitu. Kecuali kalau kosong sama kosong ya. Gitu kalau menurut aku ya gitu. Karena ibaratnya gini nih, orang yang di rumah kan nggak tahu ya, kenapa kita bisa nyaman sama orang lain. Kalau kita nggak ngomong sama orang yang di rumah misalnya, kalau dia udah nyaman sama yang di luar, berarti ada ketidaknyamanan yang ada di rumah. Nah, kalau yang di rumah nggak dikomunikasiin kenapa nggak nyamannya kan nggak fair, kasihan dia lagi sibuk aja misalnya, sibuk ngurusin apa yang dia biasa urusin, mau mau misalnya cewek gitu ya, masak, bersih-bersih rumah, tiba-tiba suaminya nggak nyaman aja gitu tanpa dikasih tahu kenapa, terus tiba-tiba nyamannya sama orang gitu. Terus kan nggak adil loh, kenapa aku kan cuman ngerjain hal yang biasa aku kerjain tiap hari, kok kamu nyaman sama orang terus tanpa kamu ngasih tahu aku salahnya apa dan aku kenapa. Nggak fair kan? Kalau menurut aku gitu. Jadi, sebenarnya kalau kita sampai nyaman ke orang lain, sama pasangan lain, itu kita mesti tanya ke diri kita sendiri, "Ini bener nih, pasangan aku yang di rumah salah apa ya?" Kalau nggak salah apa-apa ya, ya udah kita balik lagi ke diri kita sendiri, "Kenapa sih kayak aku begini, aku kayak begini? Udahlah aku nyari nyaman balik di rumah." Gitu, dan ngebenerin apa yang salah di rumah. Kalau kamu? Kalau nyaman bener aku setuju. Nyaman tuh perasaan yang lampu kuning lah bahasanya. Udah harus waspada. Kalau kita udah nikah kita pasti kan tetap hidup tuh kan nggak cuman di rumah. Hidup kan kita kalau kita bekerja kita pasti ada kehidupan di tempat kerja, kita bersosialisasi, ada kehidupan kita dalam pergaulan dan lain-lain. Namanya manusia tadi menurut aku wajar kalau ketika kita di dunia manapun yang kita berada ngelihat seseorang yang good looking, smart, menarik untuk dilihat, nyaman untuk diajak bicara, ada ketertarikan tuh wajar. Wajar menurut aku. Nah, masalahnya ketika kita punya, Udah ada yang punya? ya artinya kita udah menikah, tadi kan kasusnya udah menikah.
ya kita mesti selalu paham bahwa emangnya kita udah punya komitmen yang sudah kita jalankan, ya kan? Karena waktu dulu ketika kita menikah, komitmen kita nggak bikin cuman sama pasangan kita kan. Komitmen kita bikin juga sama orang tua kita sendiri, karena waktu kita mau nikah pasti kita minta izin sama orang tua kita. Begitupun kita juga bikin komitmen sama orang tua pasangan kita. Karena kita juga pas mau menikah pasti kita kan mesti mengenal orang tua pasangan kita dan kurang lebih minta izin. Mesti ingat bahwa kita ada komitmen itu gitu. Nah, soal kita di luar ada ketertarikan karena tadi namanya manusia kita suka yang indah-indah, ya wajar-wajar aja, tapi kita harus tahu batasnya menurut aku. Batasnya apa kalau Kalau cuman sekedar kayak dia cakep ya, dia smart ya, enak diajak ngobrol, ya itu wajar-wajar aja. Tapi kalau sampai udah nyaman sampai ibaratnya membuat kita bangun tidur kita pikir, gue pengen cepet-cepet kerja untuk ketemu dia, terus punya niatan lebih supaya gue bisa makan siang sama dia, ntar gue bisa ini, itu udah kita mesti ingetin diri kita sendiri lagi gitu bahwa ini kayaknya udah salah kan gitu kan. Iya dong. Iya. Udah salah gitu. Nah jadi pintar-pintar bawa diri lah ya. Dulu waktu nikah sama pasangan udah ngerepotin orang tua, ya kan. Kalau dalam agama Islam yang waktu kita nikah tuh, kita kan nikah ijab kabul, udah repot-repotin banyak orang. Keluarga kita repotin untuk bantu bikin acaranya. Mungkin ada saksi nikah yang kita udah repotin untuk pagi-pagi, biasa kan akan nikah pagi tuh. Iya. Pagi-pagi bangun suruh pakai baju adat segala, duduk gitu nungguin acara hanya untuk sekedar menyaksikan gitu. Hanya gara-gara ini semudah itu gitu kita. Jadi yang kayak gini-gini tuh dipikir ulang lah ya. Iya, harus dipikir ulang. Pokoknya intinya dalam semua hal lah. Dalam semua hal sebagai manusia tuh apapun masalah, apapun keadaan, apapun kondisi, apapun ini dipikir ulang baik-baik gitu. Jadi ya kalau dalam kasus ini menurut aku sebaiknya hindari. Memang mungkin kalau ngomong selingkuh atau tidak selingkuh, bisa dikatakan belum selingkuh tapi bisa dikatakan udah sedikit selingkuh karena kan udah ada kenyamanan. Ya kan? Yang masalah kan kalau dia ngerasa lebih nyaman di situ dibandingkan sama yang di rumah. Nah, itu yang jadi masalah. Karena levelnya kan suka, menurut aku ya. Nyaman tuh levelnya menurut aku udah lebih tinggi daripada suka. Tapi bener kamu bilang. Iya. Yang mesti diingat. Biasanya itu begitu. Ketika kita belum berhubungan sama seseorang, ketertarikan itu membuat kita kadang-kadang tuh sedikit bias dalam menilai orang. Karena biasanya kita di otak kita di kotak kita tuh udah tertutupi dengan sparks, apa sih? Butterflies. Iya, kayak rasa gremet-gremet. Namanya rasa-rasa gitu tuh siapa sih nggak nikmati gitu kan? Kangen ya. Iya kan, kayak rasa-rasa kan? awal Rasa-rasa kayak kita gitu. kayak suka sama dia suka sama kita itu dekan serseran gitu. Yang udah kadang-kadang udah nggak dirasain kalau udah dikawin ya. Ujung-ujungnya juga nanti ketika misalnya emang jalan sama dia belum tentu begitu juga rasanya. Iya, sama aja rasanya kayak yang lagi dirasain. Nanti ketika udah nikah curhat ya, Say? Loh, enggak, emang benar begitu. Kalau udah kawin apalagi udah lama, nggak mungkin tiap hari deg-degan serseran ngeliat dia kan. Kadang-kadang nggak mau lihat juga. Iya begitulah namanya. Cuman kalau misalnya mau didapet manusia, itu namanya manusia. Selalu ngeliat rumput tetangga lebih Yes. Mas Anang kali. Oke, next. Dari Ibu SP. Boy, gimana cara nyingkapin suami yang nggak ada empatinya sama istri? Ketika si istri sakit, baru mau peduli pas udah berantem. Please kasih solusi Bu Aga yang beauty. Kalau menurut aku, ini lagi-lagi ya Bu, nggak usah ngandelin orang lain. Jangan ngeletakin harapan ke orang lain. Walaupun nih yang katanya seorang suami itu harus bertanggung jawab terhadap istri dan anak. Ya alhamdulillah kalau dia begitu. Kalau dia nggak kayak begitu, dicurhat aja sama yang di atas. Ntar pasti ada-ada aja hidupnya dia. Kalau nggak kerjaannya kenapa, hidupnya kenapa. Terus ntar ujungnya kalau emang nggak bisa ada solusi ya palingan sama kita nggak dibarengin jalannya gitu kan. Kalau udah sengsara banget ya berdoa aja, ya Allah jauhkanlah. Kalau memang dia bukan jodohku jauhkanlah gitu. Kalau memang masih jodohku ya insya Allah perbaikilah hubungan ini gitu kan. Nah, jadi maksudnya gini, kayak misalnya kalau lagi sakit terus baru mau peduli pas udah berantem, dia ngapain diberantemin Bu? Energi kita kan udah habis nih ya lagi sakit ya. Udah mendingan gimana cara sembuh cantik gitu kan. Kalau lagi sakit kan lodoh gitu, cantik. Jadi kita udah fokus aja ke energi buat kita sendiri. Kalau dia mau peduli ya syukur, nggak peduli ya udah, sama gitu aku. Jadi ya udah, walaupun emang wajar ya orang ngarep ke suami, ini suami istri sakit kok gini banget gitu. Tapi ya
Udah ngapain daripada ngarep-ngarep hal yang kita nggak tahu ujungnya kemana. Ya walaupun idealnya kan suami harus mengurus gitu, tapi ya kan kalau dianya cuek-cuek bebek gitu, tambah sakit hati, iya nggak sih? Bener nggak? Nggak tahu. Lah nggak tahu gimana, ini kan ibunya nanya, menurut kamu gimana? Gimana ya? Tapi dia termasuk yang keras Enggak, juga nih gini misalnya gini, kayak, "Kamu kadang-kadang kasih tahu gini. dong kalau aku sakit kamu Iya, gimana?" jadi gini, kadang-kadang, nih aku nih suami ya, bukan soal empati nggak empati, kadang-kadang tuh empati, tapi memang gini, kadang tuh orang tuh beda ekspektasi. Jadi mungkin kadang ada orang atau ada istri atau ada pasangan, yang ketika dia sakit dia maunya cuman dimanja aja kan gitu kan, ada yang begitu kan. Mmm, Nah mungkin sifatnya beda kan, kayak aku misalnya, kan kayak kamu sakit tuh aku biasanya kayak, "Enggak lah yang udah," soalnya kelihatan nggak ada empati kan. Dia parah banget nih orang sih. Nah tetapi masalahnya begini, mungkin background aku ya, aku mungkin dari dulu banyakan hidup sendiri, dari aku sekolah, kuliah, dan lain-lain. Jadi ketika aku sakit juga, aku harus ngurus diri sendiri, ngerti nggak? Mmm, Makan pun aku lagi sakit, nggak enak badan, bener nggak enak badan waktu aku kuliah. Mau makan, ya aku harus masak sendiri or aku pergi beli makanan sendiri, gitu ya sih. Nah, jadi ketika aku meng-handle orang sakit, mau kamu sebagai pasangan, bahkan waktu itu ibu aku, ayah aku gitu, papa aku sakit, aku lebih ngomong kayak, "Ya udahlah, you know what, ngerti sakit, tapi you know what, aku lebih lebih, sifatnya bukan kayak manjain, "Ya udah kamu sakit apa? Apa yang nggak enak? Mau diapain?" Aku bukan gitu tipenya. Aku tipenya keluarnya adalah, "Udahlah ya, enggak lah, kamu mesti rasa bahwa," kadang-kadang karena aku punya keyakinan kalau sakit tuh about mindset sometimes, ngerti sometimes nggak? tapi kan ada yang sakit beneran loh. Oh iya iya, tapi kan pada prinsipnya, ya itu aku bilang tadi, mungkin bukan nggak empati, tapi mungkin karena dia punya tipe cara pikir bahwa kalau orang sakit itu pertama penyakit harus dilawan sama diri sendiri gitu. Jadi dia lebih mungkin kayak bukan empati, lebih kayak, "Enggak lah Yang, kamu nggak sakit, kamu pasti ini," gitu, iya kan? "Kamu udah makan, hajar makan, atau istirahat udah, minum obat," kan gitu kan. Mmm, Nah tapi masalahnya ada beberapa orang kalau sakit tuh bawaannya pingin pasangan kita, "Iya sayang, mau diapain, mau dipijitin, mau di," nggak sih? Ada yang kayak gitu. Nah jadi itu bukan soal empati nggak empati menurut aku, soal beda cara, penanggulangan. iya beda cara approach, pendekatan terhadap kondisi sakit gitu, ngerti maksudnya? Nah jadi bukan nggak ada empati menurut aku, bisa jadi emang itu justru adalah salah satu bentuk dia untuk mengempati gitu. Beda cerita, aku nggak tahu nih makanya pertanyaannya, apakah misalnya dia istri sakit, suami bener-bener nggak peduli sama sekali gitu? Nggak peduli sama sekali itu gimana menurut kamu? Misalnya, ya aku sakit, nggak ada nyemangatin, nggak ada, Nyuruh makan, nyuruh obat iya juga nggak nggak ada ada gitu? gitu, gitu kan. Nah itu kan lebih parah gitu kan. Kalau sampai kayak gitu berarti mungkin itulah yang namanya nggak ada empati gitu. Oh gitu, jadi ya Tapi kalau empatinya lebih kayak, "Ya udah ya kamu minum obat dong," gitu. "Kamu udah minum obat belum? Kamu udah makan belum?" caranya Nah, itu beda kan ya, beda cara gitu. Makanya jadi banget orang ya. beda-beda caranya. Ada yang caranya lebih kayak begitu. Kayak aku kan gitu kalau kamu sakit. Sementara aku dari kecil kalau aku sakit, ibu aku tuh nyuapin loh, Nah ampe segede-gede aku gede, nah disuapin kalau ya sakit, itulah makanya background itu beda. Kalau aku waktu itu gitu, ketemu kayak dulu aku sakit, di rumah sakit rawat pun aku nggak ditemenin tidur di rumah sakit. Ya aku tidur sendiri, yang nemenin malah bukan orang tua aku, yang nemenin mungkin orang lain yang bukan. Jadi ya itu kan beda-beda gitu. Nah, tapi anyway kan dia ngomong suaminya masih apa, baru mau peduli kalau pas sudah diberantemin. berantem. Tapi masih mending kan, berarti ada kepedulian kan gitu kan, gitu. Mmm, Nah, jadi mungkin menurut aku itu cuman hanya beda beda approach, pendekatan, beda pendekatan terhadap itu, ya bukan berarti itu nggak ada empati, nggak ada kepedulian menurut aku. kayak gitu ya Bun. Menurut aku begitu. Bun ada lagi nih Bun, Bun semuanya bun ada. ban bun ban bun, emang aku bun? Buncit, Oh. kan tinggalnya deket warung buncit. RLS, ini kayak saudara deh, SAS. Gimana menurut Kakak kalau istri jarang masak di pagi hari? Gimana Kak? Ini Kakak dulu deh yang jawab Kak. Istri saya juga jarang masak pagi Ya hari. makanya dia nanya gimana tuh? Iya nggak ada masalah, tergantung, gini,
Ini nggak ada masalahnya beneran apa di mulut Loh aja? enggak bener, Manis di enggak, bibir. kan tergantung. Emang suaminya menuntut untuk istrinya masak di pagi hari apa enggak? Ya Terus? gitu dong. Kalau suaminya nggak menuntut ya nggak ada masalah. Kadang-kadang tapi kan cowok nih suami suka nggak ngomong tapi ngarep, ngerti nggak? Kayak ya sebagai istri harus ngerti dong tugasnya apa. Tuh kadang suka gitu, tapi nggak pernah diomongin jadi kan nggak adil. Enggak. Ya beda-beda, lagi-lagi ya beda-beda, orang-orang tuh beda-beda. Ya, ada yang ngomong, ada yang nggak ngomong. Tapi menurut aku kalau emang suaminya nggak ngomong, ya tanya aja to the point yang kamu aku masakin apa untuk sarapan, kan gitu. Kalau dia ngomong enggak, ya sudah. Tapi kalau ngikutin kamu mah, kamu dari dulu jawabnya entar aja gitu. Lah ya emang iya, karena aku nggak meng-expect untuk kamu masak di pagi hari. Iya, bukan masak doang, mau sarapan apa, nggak pernah jawab. Lah ya iya. Ya udah jadi sediain aja, apa ganti-ganti gitu. Karena kalau aku emang aku nggak expect untuk kamu nyiapin apa segala, aku nggak begitu tipe yang tipe begitu. Tapi seneng kan kalau disiapin? Ya fine-fine aja, tapi kadang-kadang bahkan kalau aku yang disiapin aku nggak sesuai selera aku juga aku sih nggak akan aku makan juga kan gitu. Jadi makanya kalau aku orangnya begitu, lagi-lagi orang tuh beda-beda. Nah ya itulah part of being husband and wife, bertinggal dalam satu rumah bersama, ya kan itu beda kepala, beda background, beda cara pendidikan dari kecil apa segala. Jadi ngobrol aja, Bun. Iya mesti ngobrol. Kalau emang suaminya nggak punya ekspektasi untuk dia harus masak pagi hari, ya nggak masalah juga. Tapi kalau emang punya ekspektasi ya mbok ya diupayakan kan gitu kan. Jadi menurut aku baiknya diomongin sebelum nikah. Ya, atau misalnya udah nikah tapi di awal-awal kamu tuh ngarepinnya atau ekspektasi kamu tuh istrinya ngapain sih gitu. Dari pagi, siang, sore, malam gitu. Diomongin supaya jelas, nggak tengah-tengah bludrek gitu. Sama satu lagi nih tips ya. Lihat masa kecilnya bagaimana dia dibesarkan. Ya. Kayak yang ini nih, Bun. Gitu ya. Kalau makan di rumahnya dulu tuh rame meja gitu. Jadi nggak bisa kayak kalau aku nih bisa nih nasi sama sayur bayam gitu, piring belang blonteng satu warna ijo, satu warna biru gitu bisa, nggak usah pakai tatakan. Tapi kalau ini karena dari kecil biasa rapi, kalau mau makan ada tatakannya, ada nasi, ada lauk, ada sayur lengkap gitu ya. Jadi aku doget lah, Bun, mana aku nggak ngerti-ngerti lagi matching-matchingin makanan repot ya kan. Kayak aku cuma ngerti nih kayak sayur asem pasangannya sama ayam goreng, sama sambel, sama lalap. Yang lain aku bingung, Bun. Mana mungkin sayur sama lalap. Ya kan ada ayamnya. Ya udah sayur sama lalap ya nggak ketemu lah. Oh iya maksudnya itu tuh, itu aja salah, Bun. Lah ya emang ya itu salah pasti. Lalapnya ilangin, kayak misalnya ikan goreng atau ikan bakar, lalap, tempe penyet, masih bisa tuh. Jadi gitu, jadi kayak gitu, Bun. Jadi lihat dia masa kecil atau waktu dia dibesarin tuh kayak gimana kebiasaan di keluarganya dia gitu, menurut aku ya. Paling works gitu. Yang terakhir, Bu Arum A. Pengen tahu dong suka duka Bu Ayu punya suami pengusaha dan suka duka Pak Regi punya istri artis. Suka duka punya suami pengusaha. Apa ya? Ya suka sukanya ya banyak belajar hal baru di dunia yang aku nggak gelutin gitu. Dengar-dengar permasalahan yang aku nggak alamin di tempat kerja aku gitu. Tapi ya lagi-lagi jadi pengen bikin kita jadi lebih tahu lagi gitu. Dukanya ya lebih banyak hal yang namanya networking gitu, yang kita kadang nggak tahu gitu network-nya kemana, sama siapa gitu. Kalau kita kan kelihatan nih ya, acara di TV, kelihatan jam segini apa jam segini. Kalau ini kan nggak ngerti kemana network-nya, di mana, bilang di A taunya di B kan bisa gitu. Tapi aku sudah menemukan bahwa itu adalah inspirasi. Jadi sekarang pun aku memulai networking gitu. Jadi suami istri itu harus saling menginspirasi gitu ya kan. Silakan Bung. Nggak nyambung. Nyambung. Oh nggak nyambung, ya bener kan kamu kan suka networking. Terus aku jadi mikir, oh iya ya walaupun aku di industri hiburan, aku tetap harus punya network yang bagus dan kadang di luar dunia. Di dunia profesi apapun kamu harus bernetwork. Iya, cuman kan kadang-kadang kita mikirnya manusia itu adalah makhluk sosial. Betul. Sehingga kita harus bersosialisasi selalu. Betul. Cuman kan kadang-kadang kalau di dunia hiburan tuh kadang-kadang kita mikirnya, oh ya udah saling kenal lah gitu. Saling pernah tahu, saling pernah lihat di dunia yang sama gitu kan. Sebenarnya kalau mau dilihat dari profesi, mengingat kamu misalnya di dunia keartisan atau public figure lah bahasanya, hiburan, semua orang kenal kamu, justru kamu lebih mudah bernetwork
Iya. Iya, Iya, pada dibanding akhirnya kita. gitu aku terinspirasi untuk bernetwork dengan orang-orang di luar dunia hiburan. Kamu nggak perlu kenal orang, orang mungkin kenal kamu kan gitu kan. Nah, kalau kita kan kita belum tentu dikenal juga sama orang. Jadi masih Sesimpel kenalan. ya sesimpel itu kan gitu. Iya, betul juga. Tapi ya itu makanya aku juga terinspirasi. Aku juga udah memulai networking di luar dunia hiburan. Kalau kamu suka dukanya apa? Ya istri artis. Suka sebel nggak kadang-kadang? Mungkin gini lah, emang aku nggak pungkiri ya, kamu tuh atau profesi artis itu karena public figure, Public figure. dikenal orang merasa kalau misalnya mengenal kamu atau ini kamu itu menjadi dapat exposure yang mungkin dampaknya positif ke mereka gitu kan. Sukanya kadang-kadang ya biasa lah namanya. Bahkan di dunia aku gitu, misalnya aku dalam bisnis gitu, tiba-tiba aku ketemu orang atau ketemu calon partner, calon klien atau apapun itu, begitu mereka ternyata mengetahui gitu kan, aku punya istri public figure, itu kadang membuat lebih mudah dalam hal aku berkenalan atau mencairkan suasana gitu Jadi sama dapat dia. komisi dong bisa aku. Karena dia ngerasa kayak, oh ini suaminya Ayu Dewi gitu. Ice breakingnya Kan gitu enak. misalnya begitu. Jadi ada lebih kayak, oh iya ada kayak gitunya gitu kan. Tetapi dukanya kadang-kadang orang menganggap aku, oh ini Bapak Ayu Dewi gitu, bukan Bapak Regi Datau. Oh, masa ada kayak gitu? Ada kayak gitu, Mang? Serius? Coba contohnya, kayak misalnya kurban deh kemarin di suatu tempat. Yang menerima kurban lebih senang ketika dibilang bahwa ini kurbannya dari suaminya Ayu Dewi, bukan disebut ini dari Regi Datau kan gitu kan. Karena menurut dia mungkin Ayu Dewi itu lebih heboh atau lebih menarik untuk dibicarakan dibandingkan bicarakan, ngerti ya? Regi Datau gitu kan. Dukanya kadang-kadang di restoran atau apa gitu. Walaupun ujung-ujungnya saya yang bayar, tetap aja bilnya ke ibu duluan karena mungkin ibu yang lebih terkenal gitu kan. Denger ya besok-besok ya yang ada di Walaupun restoran. ujung-ujungnya saya juga yang bayar gitu Kalau kan. ketemu saya, tolong panggilnya dia dulu, jangan panggil saya. Emang kadang-kadang aku juga suka ngerasa sih, misalnya lagi mau masuk, Bu Ayu gitu, Bu kadang-kadang aku Ayu, suka sayanya cuman iya Bapak gitu kan. tolong. Tapi ya bagi saya ya sudah nggak apa-apa, namanya istri saya public figure jadi ya sudahlah, saya ikhlas aja karena kan keikhlasan adalah yang Ya Allah. inilah gitu. Mau tempat kurban Bapak jangan saya lagi. Oke kalau gitu guys. Makasih ya suami. Besok-besok kalau ada yang mau curhat lagi ke @mrs Ayu Dewi channel di Instagram. Ini semoga kita membantu jawaban-jawaban dari pemikiran kita, dari latar belakang kita yang beza ya. Yang satu yang pernah ke warung bawa telur, beli telur, pulang ke rumah telur udah pecah. Yang satu jarang disuruh ke warung. Ya begitulah, tapi seru kan. Oke lah kalau gitu jangan lupa share, like, comment, subscribe, bunyiin loncengnya, jangan di skip kali iklannya. Ini kopi gak diminum, ini aku yang minum. Thank you. Oke, makasih ya suami.